Guys, Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki dan hari ini 23 Februari 2023 dan laporan ITMG sudah keluar. Rilis kinerja tahun 2022 dan pada video ini kita nggak akan bahas rinci ya guys ya mengenai laporan keuangannya karena gini guys, ITMG kita tahu lah ya, perusahaan batubara, kemudian sudah mulai masuk ke green energy di panel, cuman memang direkturnya mengatakan bahwa 5-10 tahun ke depan masih akan fokus dengan batubaranya. Dan gue nggak kaget, ya gue pribadi nggak kaget dengan EPS di kuartal 4 yang sebesar 4 ribuan ya, 4 ribuan 600 atau 4.700 gitu. Dan sekarang EPS-nya ITMG ya sudah mencapai 16.000. Dan semua juga sudah memprediksi, lu kalau lihat di YouTube lain juga semua sudah memprediksi bahwa ya dengan historinya ITMG yang mana dia selalu membagikan dividen di atas 60%, 70%, ada potensi dividen finalnya ITMG itu bisa di angka 7.000 sampai 8.000, yang artinya dividen yield-nya apabila di harga sekarang itu ya 20%, dia berpotensi 20%. Jadi gue nggak kaget dengan EPS kuartal 4 dan sebenarnya respon dari market itu juga menggambarkan, banyak yang sudah menggambarkan, sudah memprediksi bahwa market itu ya nggak kaget dengan ITMG. Dengan EPS 4.000 itu adalah hal yang wajar. Justru kalau misalkan EPS-nya tahu-tahu di kuartal 4 jadi 7.000, 8.000 itu perlu dipertanyakan. Kenapa gue mengatakan hal yang wajar dengan EPS 4.000? Karena simple guys, harga batu baranya sudah turun. Average selling price-nya ITMG di kuartal 4 itu juga tidak setinggi ketika di kuartal 3 yang EPS-nya mencapai 6.000. Salah satu contoh market meresponnya kaget adalah merespon kinerja suatu perusahaan itu luar biasa adalah kemarin tuh auto yang tiba-tiba IPS-nya jadi 100, itu market meresponnya baik, bagus banget gitu loh. Jadi itu juga di luar prediksi gua, ternyata loh kok bisa sampai 100 gitu. Ternyata memang di kuartal 4 seperti ini gua melihatnya. Sama INDR yang tiba-tiba jadi rugi. Nah, kalau ITMG ini memang sudah diprediksi sejak awal bahwa EPS di kuartal keempat akan lebih rendah daripada di kuartal ketiga. Betul, memang year on year-nya naik 150%. Yang tadinya EPS di tahun 2021 cuma 6.000, sekarang jadi 16.000. Berarti kan 100%-nya 12.000 ya, jadi 150%-an kan labanya meningkat. Tapi secara kuartal 4 itu lebih rendah daripada kuartal 3 ya, karena tadi batubaranya sudah turun. Nah, sekarang bagaimana guys ke depannya? Begini gue melihatnya, gue lebih tertarik membahas seberapa siap mental lu. Jadi ITMG ini kalau misalkan lu menanyakan ke gue apakah layak koleksi, layak, sangat layak dengan kinerja seperti ini gitu loh guys. Cuman apakah lu siap dengan mental lu ketika lu hold saham batubara di saat kita berhadapan dengan psikologis market? Kita realistis aja guys. Jadi gini, gue punya beberapa teman yang gue kenal di YouTube gitu lah, ada Bang Arif, ada Bang Roy, dan gue belum pernah ketemu tapi gue sering berdiskusi dengan mereka di Instagram, di WhatsApp, berawal dari YouTube saya jadi sering sharing. Dari yang Bang Roy udah mengelola berapa M gitu ya, sorry Bang Roy ya, gue spill dikit. Bang Arif yang udah mengelola berapa ratus juta gitu ya, sorry Bang Arif kalau lo nonton, gue spill dikit. Mereka udah nggak terlalu banyak megang saham batubara. Ada yang cuma punya PTBA, ada yang cuma punya ITMG, tapi sesuai dengan yang gua katakan di video ini, bahwa idealnya berapa itu gua spill di ini, silahkan lu tonton. Tapi yang jelas psikologis market, meskipun harga saham batubara itu kinerjanya, perusahaan-perusahaan batubara kinerjanya terutama ITMG ini bagus, sangat bagus, hanya saja psikologis market sudah tidak menyatakan bahwa batubara itu akan menjadi primadona di tahun 2023. Alhasil di tahun 2023 tanggal 23 Februari ini, respon market terhadap kenaikan laba ITMG yang sebesar 150% itu ya sudah biasa saja. Nah, sekarang tergantung elunya. Lu mau mencari dividen atau mencari capital gain? Balik lagi ke situ. Kalau misalkan mau mencari dividen, ITMG masih sangat layak. Kalau misalkan mau mencari capital gain, di harga ITMG sekarang berapa sih? 34.000 ya. Apakah dia akan naik lagi ke 40.000? Apakah dia naik lagi ke 45.000? Ya kita lihat aja. Kita
yang investor, yang trader seperti gua dengan teman-teman gua yang sudah tidak terlalu banyak di batu bara saja, ya itu sudah, ya mungkin memang dananya juga nggak terlalu besar-besar amat lah ya. Tapi kalau di luar sana juga sudah banyak orang yang tidak main di batu bara, ya bagaimana saham batu baranya bisa naik gitu. Tapi terlepas dari kemungkinan potensi capital gain-nya yang sangat kecil untuk mencapai 40.000 gitu ya, khusus ITMG untuk mencapai 50.000 itu sangat kecil. Sedangkan gue juga sudah spill di video ini berapa potensi kerugian ketika lu terus hold saham batubara. Jadi kalau ITMG itu kayaknya dia yang paling besar dah, lu bisa sampai rugi 60% ketika ITMG balik ke harga 10.000 atau 8.000 atau 7.000. Jadi sekarang risk dan rewardnya sudah lebih besar risknya. Tapi sekali lagi balik lagi ke lu, saham batubara tidak pantas kalau dibuang semua. Tetap ada potensi dividen yang besar. Dividen yield 20% dari harga ITMG yang sekarang. 20% itu angka yang cukup besar. Lu kan dapat duit cash, nanti ITMG turun bisa beli lagi. Makanya sekarang gue balikin lagi, tergantung mental. Lu siap nggak misalkan lu naruh duit 50 juta di ITMG, kemudian sahamnya turun nih, turun 60%. 60% berarti ya turun 25 juta lebih lah ya. Portofolionya minus 25-an juta. Tapi lu dapat dana cash nih 20% dari duit 50 juta itu, dapatnya sekitar 10 juta dan lu bisa serok lagi di harga bawah ITMG. Ada loh orang yang seperti itu dan dia berpatokan terhadap dividen dari ITMG yang besar. Jadi kita nggak bisa menyalahkan misalkan ada orang punya uang 1,7 M naruh di ITMG, dia beli di harga yang cukup tinggi, ya nggak apa-apa, dia sudah punya profil resikonya masing-masing gitu. Kalau misalkan gue pribadi, ya gue juga sudah punya profil resikonya masing-masing, yang lain juga punya, bisa memilih tahu profil resikonya masing-masing. Sekarang tinggal ke lu pribadi masing-masing. Dan ITMG ini bisa mengkonfirmasi kinerja-kinerja perusahaan batubara lainnya, termasuk perusahaan suportinya macam Hexa, macam UNTR, termasuk perusahaan pure batubaranya macam Indi, macam PTBA, ya Adro gitu. Dan yang perlu ditunggu adalah apa yang akan dilakukan oleh ITMG, karena gini guys, perusahaan-perusahaan yang bergerak di batubara atau yang terkait dengan batubara akhir-akhir ini sudah melakukan ekspansi. Justru kan ITMG ini mau melakukan RUPS ya 30 Maret kalau gua nggak salah. Nah, gua khawatirnya adalah nanti ITMG akan coba mengumumkan bagaimana rencana bisnis ke depannya. Ya, gua bukannya mau nakutin sih, tapi ada loh potensi ITMG akan coba menggunakan dananya yang cukup besar untuk kegiatan ekspansi bisnisnya. Melihat perusahaan-perusahaan lain itu juga sudah melakukan ekspansi bisnis dengan mengeluarkan dana yang cukup besar. Nah, kalau ITMG tidak melakukan hal yang sama, dia tertinggal dong. Nah, gue lebih tertarik ke situ sih, ya. Jadi paling gitu aja guys ya soal ITMG. Ini kita ngobrol santai aja. Video ini gue buat mengomentari bagaimana kinerja ITMG, bagaimana ITMG ke depannya, bagaimana nanti ketika ITMG lu hold terus, ya lu bisa mendapatkan potensi dividen yield 20%. Ya jelasnya 20% sih. Kalau misalkan lu hold terus, lu bisa merasakan floating loss berapa persen. Dan gue juga sudah buat di video ini udah gue sebutkan perusahaan batubara kalau lu hold terus, ketika harga batubaranya turun ke angka 100 US dollar per ton atau ke angka di bawah 100 US dollar per ton, berpotensi turun ke angka berapa dan IPS-nya berapa. Ya, paling itu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lu sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli guys. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.